Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 1 AB4A. Kami di sini akan membahas tentang uji asumsi klasik dan regresi sederhana. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Di sini kami menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Setelah itu, kita ketik new dataset. Nanti akan muncul seperti ini, lalu kita tinggal ke pojok kiri, pilih variable view. Untuk di variable view ini, kita bisa menambahkan variabel. Untuk kolom name, kita bisa mengetik tahun, X, dan Y. Dan untuk yang di label, untuk yang tahun kita ketik tahun, dan yang X itu adalah inflasi, dan Y itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa klik data view yang ada di pojok kiri. Lalu kita tinggal masukkan data real yang kita miliki. Seperti yang kita lihat di sini tahunnya ada desimalnya. Untuk merubahnya, kita ke variable view, lalu desimal, kurangi desimalnya menjadi 0. Lalu kita bisa lihat hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke analyze, lalu klik regression, lalu pilih linear. Klik inflasi, lalu masukkan ke kolom independen, dan klik pertumbuhan ekonomi, lalu masukkan ke kolom dependen. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Yang pertama ada variable enter atau remove, dan yang kedua ada model summary, yang ketiga ada ANOVA, yang keempat ada koefisien. Untuk menyimpan filenya, kalian bisa klik file, lalu kalian pilih aja yang save as. Setelah itu, kalian bisa memberi nama file kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah itu tinggal klik save dan kembali lagi ke data awal. Nah, ini data real ini harus juga di save. Caranya juga sama. Pilih file, lalu save as. Setelah itu kalian kasih nama file ini terserah sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu klik save. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan data yang tadi kita gunakan untuk uji asumsi regresi. Di sini kita bisa lakukan dengan cara yang pertama klik analyze, lalu pilih regression, setelah itu pilih linear. Seperti tadi keluar seperti ini, pilih dependen untuk yang Y, independen untuk yang X. Setelah itu klik statistik, klik yang estimate, model fit, lalu collineary diagnosis. Setelah itu kalian bisa continue, lalu klik plots. Nah, kita di sini bisa pilihin yang spreadsheet untuk yang Y, lalu yang zspread untuk yang X. Setelah itu klik histogram dan normal probability plot. Klik continue, lalu klik save. Setelah itu kita pilih yang residual yang unstandardized. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan menemukan hasil data seperti tadi yang udah kita uji, seperti uji regresi sederhana. Di sini hampir sama. Yang pertama itu ada variable enter atau remove, yang kedua ada model summary, yang ketiga ada ANOVA, yang keempat ada koefisien, dan yang kelima ada collineary diagnosis, ada residual statistik, ada histogram, ada normal PP plot of regression standardized, ada scatter plot. Kita lakukan adalah menge-save hasil data ini, yaitu dengan klik file, lalu pilih save as. Lalu kita memberi nama file
kita sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu klik save. Setelah itu kita kembali lagi ke data real. Kita lihat di sini udah ada berbeda, ada res satunya. Kita lihat di variable view. Di sini labelnya ada unstandardized. Lalu data ini harus kita save dulu dengan cara seperti tadi, klik file, lalu save as. Setelah itu kalian bisa memberi nama sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu klik aja. Setelah selesai itu kalian bisa mengklik save. Nah, di sini saya akan menjelaskan output bagian pertama, variable enter atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel tahun dan inflasi sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua atau metode summary menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,918. Dari output tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,843 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau tahun dan inflasi terhadap variabel terikat atau pertumbuhan ekonomi adalah 8,43%. Output bagian ketiga atau ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 149,958 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka mode regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel inflasi X terhadap variabel pertumbuhan ekonomi atau Y. Output bagian keempat atau koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 7,596, sedangkan nilai tahun dan inflasi sebesar minus 0,251, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan 7,596 tambah minus 0,251X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan, konstanta sebesar 7,596 mengandung bahwa nilai konsisten variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,596. Koefisien regresi X sebesar minus 0,251 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai tahun dan inflasi, maka nilai pertumbuhan ekonomi pertambahan sebesar minus 0,251. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Output dari uji asumsi klasik yang pertama ada variabel enter atau remove. Di sini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel inflasi sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, dan menggunakan metode enter. Lalu output bagian kedua yaitu metode summary menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,918. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,843 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 8,43%. Output bagian ketiga yaitu ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 149,958 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka mode regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel inflasi X dan terhadap variabel pertumbuhan Y. Lalu ada output bagian keempat, koefisien, seperti tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu nilai konstanta sebesar 7,596, sedangkan nilai tahun dan inflasi yaitu minus 0,251, yang persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan 7,596 tambah minus 0,251X. Nah, di sini kita ada colinetary diagnosis. Di sini ada condition indexnya ada 1,000, lalu yang kedua ada 1,955. Untuk variance proportion inflasinya ada 0,21 dan 0,79. Selanjutnya ini ada residual statistik. Di sini kita bisa melihat nilai minimum, maksimum, mean, definition, dan n. N adalah jumlah datanya.
Di sini kita memiliki chart. Yang pertama ada histogram, dependen variabelnya adalah pertumbuhan ekonomi. Di sini kita bisa lihat ada MEAN, ada STDDF, dan ada R-nya. Nah, di sini kami mengartikan data berdistribusi normal dikarenakan 0,200 lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya di sini ada normal PP plot of regression standardized residual. Dependen variabelnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada scatter plot dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik tersebar di atas atau di bawah titik-titik yang membentuk seperti pola. Kesimpulannya data tersebut tidak terjadi heteroskedasisitas. Kita akan melakukan non-parameter test. Di sini kita blok res 1 lalu klik analyze. Setelah itu kita klik non-parametric test lalu klik legacy dialog. Setelah itu kita klik sampel KS. Selanjutnya akan seperti ini, klik understandized lalu masukkan ke test variable list. Setelah itu klik OK. Nanti akan keluar data seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat test distribution is normal calculated from data relief for significant correction dan this is a lower bound of the true significance. Setelah itu kita save, klik file, save as, lalu beri nama file tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah selesai kalian bisa langsung klik aja save. Nah, itu adalah cara untuk uji asumsi klasik dan regresi. Sekian dari video ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.